Hei. Sorry, Rabu Joel. Cie yang nonton sambil rebahan. Oke, bahas seputar mancing belut ya. Jadi kita kenali ciri-cirinya. Yang pertama adalah lubang belut. Ya, lubang belut, bro. Kuncinya lubang belut. Untuk yang pertama, pastikan lubangnya itu bulat dan bening bagian airnya di tengah. Dan kalau ada belutnya itu dimasukin, pasti ada tanda-tandanya kalau belut mendekat itu airnya naik. Kalau dia udah makan umpannya, pasti nanti airnya turun, terus pancing akan dibawa ke bawah. Dan disitulah momen dimana kita tarik-tarikan dengan si belut seperti yang ada di video ya. Ini video di channel Mas Andri Setiawan. Kalau mau lihat, saya cuman minta aja untuk berbagi pengetahuan ya. Ini belut-belut kecil. Nah, jadi belut itu biasanya ada di sawah yang habis tanam padi. Nah, ini dibanting mungkin karena ditelan. Jadi karena susah untuk dilepaskan pengaitnya di mulut belut, jadi dibanting. Ya, lanjut ke pembahasan tadi ya. Biasanya ada di belut ramai kalau habis tandur ya. Kalau habis tanam padi masih kecil-kecil seperti ini kan, belut itu lagi bagus-bagusnya dan banyak-banyaknya. Masih kecil-kecil, masih berkembang biak. Kalau paling mudah melihat lubang atau rumah belutnya itu di sawah yang udah agak asat ya, atau pas lagi dimes atau dikasih pupuk, itu pasti airnya disurutin dulu. Jadi di situ kesempatan buat mancing belut. Itu rumahnya kelihatan semua, juga nggak nunggu terlalu lama ya. Untuk pengetahuan aja bagi yang belum tahu. Kalau udah tahu sih nggak masalah ya. Buat hiburan aja, bro ya. Nah, untuk pancing belut kalian bisa dapatkan di toko pancing. Harganya itu sekitar 35.000. Kenapa harganya lebih mahal dari pancing biasa? Ya jelas karena benang yang digunakan aja bukan benang pancing sembarang pancing ya. Bentuknya aja udah beda kalau pancing belut itu. Jadi ya wajar kalau harganya juga beda. Dan harus kuat karena tarikan belut itu juga cukup lumayan ya. Yang ini jangan gagal fokus. Yang bagian ini itu punyanya Mas siapa lupa saya. Ini tuh dikeduk-keduk, bro. Jadi ini merusak sarang belutnya juga. Ini kan belut kan dikira belutnya besar ya. Ada dua kemungkinan kalau berat seperti ini. Bisa pertama nyantel di akar padi kecil itu. Yang kedua bisa emang belutnya besar. Tapi kalau dikeduk-keduk sampai seperti ini nanti dimarahin yang punya sawah ya. Jadi jangan ditiru, kecuali Anda mau belepotan tangannya. Ini juga ditarik aja sebenarnya udah bisa ya.
karena belutnya juga kecil tuh. Cuman karena semakin kecil belut itu malah semakin melintir-melintir, jadi benang yang digunakan untuk memancing belut itu dipancingnya juga nggak bisa pakai benang sembarangan, karena kalau melintir-melintir seperti itu nanti alhasil pelintirannya dari benang itu malah nggak karuan ya, nanti lepas. Dan untuk yang belut yang suka melintir-melintir seperti itu, memutar-mutar atau mutar-mutar ya, itu cuma belut-belut kecil bro, jadi belut-belut besar nggak ada. Dan di penampakan seperti ini mungkin dikira belut besar ya, cuman ada dua kemungkinan juga, ini bisa belutnya emang besar, tapi kalau dikeduk-keduk seperti ini juga belutnya pasti udah makin ke dalam, pancing juga pasti otomatis dilepasin sama belutnya. Tapi yang kedua adalah mungkin kepiting juga bisa, kalau lubangnya di galengan seperti ini bisa aja kepiting yang di dalam. Nanti kalau kurang beruntung ya malah ular air ya. Tapi ular air itu jarang kalau di sawah seperti ini, kemungkinan besar adalah kepiting. Nah di video ini dikeduk-keduk dikira besar, tapi ya makin besar belut kalau dikeduk-keduk seperti ini. Yang pertama ngerusak galengan, dimarahin orangnya yang punya sawah nanti ya. Nah itu hasilnya juga pasti nggak kena belutnya, pasti nggak kena itu, karena saya juga udah pernah kayak gitu ya. Kalau saya belum pernah, saya juga nggak akan menerangin panjang lebar ya. Jadi sistem mancing belut itu kita tarik menarik bro. Jadi kalau dia narik ke bawah kita tahan dulu aja, nanti kita kalau dia udah agak surut, agak nariknya agak kendor, nanti kita tarik balik ke atas, nanti dia pasti kalah. Itu aja, karena belut nggak sebesar lengan ya, kecuali belut listrik atau pelus itu. Nah, jadi nggak perlu kita keduk-keduk seperti itu, ngerusak sawah, nanti dimarahin orangnya juga ya. Kalau nggak kena ya udah lepasin, besok kita pancing lagi gitu aja. Dan ini hasilnya ngeduk-ngeduk merusak dan zong nggak ada kan ya. Itu aja ya buat sharing pengetahuan dan hiburan kita. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan menghibur. Oke lanjut main golek belut maneh doan, udal-udal galengan.